Di era digital saat ini, media sosial memang menjadi alat yang ampuh untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, apa jadinya jika platform tersebut justru digunakan oleh seorang aparatur sipil negara untuk kepentingan pribadi di jam kerja, bahkan melakukan tindakan yang mencoreng integritas seperti meminta persenan? Sebuah rekaman video singkat baru saja menggemparkan publik di Kabupaten Bandung Barat. Seorang ASN wanita berinisial IYP tertangkap kamera sedang asyik melakukan live streaming di platform TikTok saat masih dalam jam pelayanan kantor. Tak sekedar live, ucapannya dalam video tersebut memicu gelombang kemarahan karena dengan gamblang meminta jatah persenan kepada orang lain. Dalam potongan video yang viral beredar luas di media sosial, terdengar dengan sangat jelas pernyataan IYP yang menuai sorotan tajam publik. Dalam percakapan di dalam live tersebut, IYP tampak menyinggung soal pembagian bantuan dan meminta jatah pribadinya. Ia secara terang-terangan melontarkan kalimat, "Kamu kenapa nggak mau dibantu? Takut persenannya dibagi-bagi? Jangan cuma ngasih ke Amanda, kamu ngasih ke aku 1%, ucap IYP dalam video tersebut. Pernyataan ini seolah membuka tabir adanya praktik main mata atau pungutan yang tidak resmi di balik proses pelayanan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma dan penuh dedikasi oleh seorang abdi negara. Menanggapi kegaduhan yang timbul di tengah masyarakat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hashim tidak tinggal diam. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tindakan ASN tersebut merupakan bentuk pelanggaran disiplin yang nyata. Ade Zakir menegaskan bahwa waktu kerja seorang ASN adalah milik negara yang dibayar oleh pajak rakyat, sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi melakukan siaran langsung di media sosial. Pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat kini bergerak cepat. IYP yang diketahui berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dijadwalkan akan segera dipanggil untuk menjalani proses klarifikasi resmi oleh atasan dan pihak terkait di lingkungan Pemkab KBB. Proses klarifikasi ini menjadi tahapan krusial untuk menggali fakta-fakta di balik kejadian sebenarnya. Ade Zakir menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman. Pihaknya harus memastikan setiap detail peristiwa, konteks percakapan dalam video, dan apakah benar terdapat praktik pungutan liar atau gratifikasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Setelah seluruh fakta terkumpul dan peristiwa menjadi jelas, barulah Pemkab KBB akan menentukan langkah tindakan disiplin yang paling tepat. Sanksi yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh IYP, mengingat posisinya sebagai PPPK yang terikat dengan aturan kode etik ASN yang sangat ketat. Kejadian ini sekaligus menjadi pelajaran pahit mengenai batasan dalam menggunakan media sosial bagi seorang abdi negara. Ade Zakir menekankan bahwa ASN sebenarnya diperbolehkan menggunakan media sosial, namun dengan catatan ketat. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan tugas kedinasan atau untuk memaksimalkan pelayanan publik menggunakan akun resmi instansi. Jika media sosial digunakan sebagai corong informasi yang resmi dari pemerintah, tentu tidak ada masalah. Namun, jika dilakukan di jam kerja, menggunakan akun pribadi, dan kontennya sama sekali tidak berkaitan dengan tugas pekerjaan, apalagi menjurus pada tindakan yang melanggar hukum seperti meminta persenan, maka itu adalah tindakan yang mutlak tidak diperbolehkan dan harus ditindak tegas. Kasus IYP ini kini menjadi pengingat keras bagi seluruh ASN di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di era transparansi ini, setiap tindakan dan ucapan abdi negara tidak luput dari pengawasan mata masyarakat. Penting bagi setiap ASN untuk kembali memegang teguh komitmen dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tanpa mencari keuntungan pribadi. Integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Diharapkan, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya, agar lebih bijak dalam bersosial media dan kembali memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat di atas segalanya, demi menjaga muruah dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Salah satu anggota di Dinas PU ya, pada prinsipnya bahwa setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, ini pembicaraan di antara rekan sesama teman. Jadi beliau bercanda dengan temannya yang bernama Wicaksa terkait dengan kepengurusan notaris di Kota Bandung. Sehingga tidak ada urusan dengan kedinasan di Dinas PU. Adapun penggalan video tadi tidak utuh secara keseluruhannya. Jadi anggapan negatif dari beberapa netizen ya, ini tidak benar adanya. Dan yang bersangkutan telah kami panggil, kami klarifikasi kejelasan pemaksudannya. Yang jelas bahwa beliau mengakui bahwa melakukan
live IG, live medsos, tetapi informasi dari yang bersangkutan di luar jam kerja, meskipun memang dilakukan di lokasi kerja.